Basilika Santa Maria Gloriosa dei Frari di Venice, Italia, atau lebih sering disebut Frari, adalah sebuah gereja basilika minor Katolik yang terletak di Venesia, Italia. Basilika ini ditetapkan statusnya pada tahun 1926 dan didedikasikan kepada Santa Maria Gloriosa dei Frari. Basilika Santa Maria Gloriosa dei Frari adalah sebuah gereja Fransiskan yang megah dan merupakan salah satu landmark paling penting di kota Venesia, Italia. Basilika Santa Maria Gloriosa dei Frari bukanlah sekedar bangunan religius biasa. Ini adalah sebuah perpustakaan hidup yang menyimpan ribuan cerita dalam setiap lekukan batu bata, setiap lukisan, dan setiap patung yang menghiasinya. Didirikan pada abad ke-13 oleh Ordo Fransiskan, gereja ini awalnya merupakan sebuah gereja sederhana. Asal-usul Frari berasal dari kata fratri yang dalam bahasa Italia berarti saudara. Nama ini merujuk pada Ordo Fransiskan yang mendirikan gereja ini. Seiring berjalannya waktu, gereja ini mengalami perluasan dan pemugaran yang signifikan, terutama pada masa Renaissance. Di balik dinding-dindingnya yang kokoh, tersimpan sejarah Venesia yang kaya, peradaban yang megah, dan iman yang tak tergoyahkan. Ketika memasuki Frari, pengunjung akan terpukau oleh simfoni warna dan cahaya yang menyelimuti ruangan. Cahaya matahari yang menyaring melalui jendela kaca patri menciptakan pola-pola geometris yang indah di lantai marmer. Sementara lukisan-lukisan dinding yang hidup seolah bercerita tentang kehidupan para santo dan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah gereja. Banyak seniman terkenal pada masa itu, seperti Titian, Bellini, dan Donatello, turut berkontribusi dalam memperkaya keindahan interior gereja ini. Salah satu daya tarik utama dari Basilika Santa Maria Gloriosa dei Frari adalah koleksi seni yang luar biasa. Basilika Santa Maria Gloriosa dei Frari adalah kanvas bagi para maestro seni Italia. Beberapa karya seni yang paling terkenal adalah Pesanta Christi. Pesanta Christi adalah lukisan monumental karya Titian yang menggambarkan Yesus membawa salib menuju Bukit Golgota. Ekspresi wajah Yesus yang penuh kepasrahan dan tubuhnya yang kurus mampu menggugah emosi setiap orang yang memandangnya, membuat kita ikut merasakan penderitaannya. Sementara itu, lukisan Madonna dengan anak, karya Bellini, menampilkan sosok Maria dan bayi Yesus yang sangat indah, lembut, dan penuh kasih, memancarkan kehangatan dan kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Di dalam basilika ada berbagai jenis salib, mulai dari salib sederhana hingga salib yang sangat rumit dan dihiasi dengan permata. Salib merupakan simbol utama agama Kristen. Basilika ini juga menyimpan sejumlah relikwi para santo seperti tulang atau potongan pakaian mereka. Basilika ini juga memiliki koleksi-koleksi liturgi kuno yang sangat berharga. Basilika Santa Maria Gloriosa dei Frari
tidak hanya sekedar museum seni, tetapi juga merupakan tempat ibadah yang aktif. Atmosfer yang tenang dan khusyuk di dalam gereja ini menawarkan pengalaman spiritual yang mendalam bagi para pengunjung. Frari bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga sebuah pusat seni yang sangat penting. Di gereja ini, seni dan agama berpadu menjadi satu kesatuan yang harmonis. Melalui karya seninya, di sini pengunjung dapat merenungkan makna kehidupan, kematian, dan karya keabadian. Jendela-jendela kaca patri di Basilika Santa Maria Gloriosa dei Frari menampilkan gambar-gambar para santo dan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah gereja. Kaca patri ini tidak hanya berfungsi sebagai hiasan, tetapi juga sebagai sarana untuk mengajarkan ajaran agama kepada umat. Basilika Santa Maria Gloriosa dei Frari di Venice, Italia, memiliki koleksi pakaian liturgis yang sangat kaya, seperti kasula, stola, dan dalmatik. Selama berabad-abad, gereja ini menjadi tempat berkumpulnya para biarawan Fransiskan, para seniman, dan para bangsawan Venesia. Mereka berkumpul untuk berdoa, berdiskusi, dan menciptakan karya-karya seni yang luar biasa. Sementara itu, lantai marmer yang rumit dengan pola-pola geometris yang melambangkan kesatuan antara manusia dan Tuhan. Basilika Santa Maria Gloriosa dei Frari menjadi pusat kegiatan keagamaan bagi umat Katolik di Venesia. Para biarawan Fransiskan mengadakan misa, doa, dan kegiatan rohani lainnya di gereja ini. Selain kegiatan keagamaan, para biarawan Fransiskan juga terlibat dalam pelayanan masyarakat. Mereka memberikan bantuan kepada orang miskin, sakit, dan mereka yang membutuhkan. Nilai-nilai yang dianut oleh Ordo Fransiskan seperti kesederhanaan, kemiskinan, dan pelayanan kepada sesama tercermin dalam arsitektur dan suasana di dalam Basilika Santa Maria Gloriosa dei Frari. Gereja ini tidak dihiasi dengan ornamen yang berlebihan, melainkan lebih menekankan pada kesederhanaan dan keindahan alam. Nilai-nilai ini juga tercermin dalam karya-karya seni yang menghiasi gereja, yang sering kali menggambarkan tema-tema keagamaan yang berkaitan dengan kehidupan sederhana dan pelayanan kepada sesama. Hubungan antara Ordo Fransiskan dan Basilika Santa Maria Gloriosa dei Frari adalah warisan yang sangat berharga. Melalui upaya bersama, mereka telah menciptakan sebuah tempat ibadah yang indah dan penuh makna. Nilai-nilai yang diwariskan oleh Ordo Fransiskan masih dapat dirasakan hingga saat ini dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Nilai-nilai yang dianut oleh ordo ini seperti kesederhanaan, kemiskinan, dan pelayanan kepada sesama telah membentuk karakter gereja ini dan menjadikannya sebuah tempat yang istimewa bagi umat Katolik dan bagi seluruh masyarakat Venesia. Beberapa lukisan menggambarkan adegan-adegan yang menunjukkan kesederhanaan dan kemiskinan yang dijalani oleh Santo Fransiskus dan para pengikutnya. Misalnya, lukisan yang menggambarkan Santo Fransiskus yang sedang mengemis atau tidur di tanah. Adegan-adegan ini mengingatkan kita
akan pentingnya hidup sederhana dan melepaskan diri dari materi. Banyak lukisan yang menggambarkan adegan-adegan pelayanan kepada sesama, seperti Santo Fransiskus yang merawat orang sakit atau memberi makan orang miskin. Lukisan-lukisan ini mengingatkan kita akan pentingnya membantu sesama dan mengasihi mereka yang membutuhkan. Terdapat juga lukisan Santo Fransiskus dan serigala. Lukisan ini menggambarkan kisah terkenal tentang Santo Fransiskus yang berhasil menjinakkan seekor serigala yang ganas. Kisah ini menjadi simbol dari kekuatan cinta dan kasih sayang untuk menjinakkan segala bentuk kejahatan. Melalui karya-karya ini, kita dapat lebih memahami nilai-nilai yang dianut oleh Ordo Fransiskan dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.